Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview atau mempresentasikan hasil bacaan saya. Pada kali ini saya ambil buku Islam Dunia Arab Iran Barat Timur Tengah yang ditulis oleh Muhammad Riza Sihbudi. Tujuannya sama dengan review-review buku sebelumnya, untuk menyelesaikan tugas yang diamanahkan kepada saya. Kali ini sejarah Asia Barat Daya atau Timur Tengah. Dalam buku ini sedikit banyak dijelaskan tentang keadaan Timur Tengah sejak awal keberadaannya hingga yang berujung pada konflik hingga saat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa hingga saat ini di Timur Tengah, khususnya di wilayah Palestina, Israel dengan Hamas masih berseteru dalam peperangan. Langsung saja di bab awal dalam buku ini, pada tahun 1998 perang saudara di Lebanon telah memasuki tahun ke-13, berarti 98 75. Sejak 1975 perang saudara di Lebanon sudah terjadi, dan pada tahun 1998 perang saudara ini sudah memasuki tahun ke-13. Meski sudah masuk ke tahun 13, belum ada tanda-tanda akan berakhirnya perang. Bahkan konflik di sana tambah rumit. Baik lawan maupun kawan sudah tidak jelas. Hal tersebut dikarenakan kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak-pihak yang bersengketa di sana. Perang yang meletus pada 1975, awal mula perang di Lebanon ini pada 1975 tersebut, mulanya hanya antara kaum muslimin, antara kaum Islam, antara orang Islam dengan melawan orang Kristen. Namun seiring berkembangnya waktu, terjadi perang antar sesama Muslim dan juga sesama Kristen. Bahkan Muslim melawan Muslim Syiah. Muslim Drus melawan Muslim Syiah. Syiah ini Muslim Syiah Fatimiyah, dan juga Muslim melawan Muslim Palestina. Dari konflik yang terjadi, citra Lebanon mengalami perubahan dari negara surga bagi para turis menjadi surga bagi para teroris. Akibat hancurnya infrastruktur, kini Lebanon bagaikan negara tak bertuan atau negara dengan banyak tuan. Dalam buku ini disebutkan ya seperti itu, sudah tidak jelas lagi. Dulunya negara Lebanon yang menjadi surga bagi para turis, sekarang menjadi surga bagi para teroris. Seperti negara yang tak bertuan atau negara dengan banyak tuan. Hal yang melatar belakangi sejarah ini karena
nation building di Lebanon tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi adanya nasionalisme. Kelompok masyarakat pendatang seperti Maronit, Syiah, Druze dan juga Sunni yang disebut bangsa Lebanon masih tetap mempertahankan identitas mereka masing-masing. Tidak pernah terjadi pembauran antara mereka yang tidak hanya berbeda etnis namun juga berbeda agama. Sehingga pada hakikatnya apa yang disebut dengan bangsa Lebanon tidak pernah terjadi di sana. Hal tersebut bisa saja dihindarkan jika sistem politik yang digunakan di Lebanon menggunakan prinsip demokrasi, bukan sistem politik yang bersifat primordial. Jadi jika yang digunakan politik demokrasi di sana, maka akan tercapai bukan sistem atau sifat politik yang primordial yang dijalankan. Anatomi dan gerakan Syiah di Lebanon muncul saat tokoh-tokoh Syiah di Lebanon, Syekh Abdul Karim lebih tepatnya, atau Obed bersama kerabatnya yang merupakan imam sholat Jumat di sana diculik oleh satuan komando Israel, Sayeret, kalau tidak salah disebut Sayeret, dan hingga kejadian itu menggemparkan dunia internasional. Dari fakta tersebut menarik reaksi dari kelompok Syiah Lebanon yang mengaku sebagai gerakan kaum tertindas, Harokatul mahrumin, masyarakat yang tertindas, dengan menyebarkan video William pada saat itu yang merupakan letnan kolonel Amerika tewas dalam tiang gantungan dengan maksud mengancam Israel jika Syekh Omed tidak dikembalikan, mereka akan mengeksekusi William. Dan juga dua saudara yakni warga Amerika dan juga utusan gereja Inggris oleh kaum atau kelompok Syiah Hizbullah. Hal tersebut juga merupakan jawaban dari ancaman Israel yang akan membebaskan Ubaid dan sejumlah warga Syiah Lebanon yang terkelompok dalam Hizbullah. Milisi Syiah yang pro Iran terbesar di Lebanon. Kemudian kehadiran pasukan pengawal revolusi Islam Iran yang merupakan dampak dari hubungan erat antara Tehran dan juga kelompok Syiah Lebanon. Selain itu, Iran juga menjalin hubungan dengan Hizbullah. Amal Islam, milisi tauhid
Meski milisi tauhid bukan kelompok Syiah melainkan kelompok Sunni, namun ia juga menghendaki adanya milisi Syiah Lebanon yang pro terhadap Iran, yakni dengan terbentuknya Republik Islam Lebanon. Perang antar milisi di sana, perang antar milisi Maronit memperkuat asumsi bahwa agama bukanlah faktor utama terjadinya konflik-konflik atau perang-perang yang terjadi di Timur Tengah, di Lebanon khususnya, melainkan ambisi dan kepentingan pribadi atau kelompok yang mempunyai kepentingan dan kemudian diperkeruh dengan keterlibatan negara-negara luar, khususnya Israel dan Suriah dalam konflik pada tahun 1975 tersebut. Perang antar milisi Maronit yang bersaing melawan pendukung Gengpa di kawasan Kristen Beirut Timur. Dalam perang tersebut terlihat jelas ambisi kepentingan kelompok. Hal tersebut dilatar belakangi oleh ultimatum agar Gengpa menolak rencana perdamaian Liga Arab yang kemudian ditolak oleh Ngegeh. Bahkan Ngegeh meminta kepada pemimpin politik dan keagamaan Maronit untuk menyingkirkan Awom. Kedua tokoh ini merupakan memiliki kesamaan, yakni anti Syuriah. As'ad yang pada saat itu sebagai Panglima Syuriah diminta oleh presiden untuk memberikan pukulan terhadap keduanya. Namun strategi As'ad malah membiarkan dua tokoh tersebut menyelesaikan perangnya sendiri, karena mereka akan bersatu menyelesaikan perangnya ketika memiliki satu musuh yang sama. Jika terdapat musuh yang sama, sehingga ketika keduanya sudah kehabisan tenaga, strategi As'ad lebih mudah untuk memberikan pukulan terakhir kepada kedua belah pihak sekaligus, karena kedua kelompok ini akan menjadi satu ketika memiliki musuh yang sama. Namun strategi As'ad akan memberi pukulan ketika kedua kelompok ini sudah kehabisan tenaga. Jadi strategi As'ad untuk memberi pukulan terakhir terhadap kedua kelompok tersebut sekaligus. Upaya perdamaian yang dilakukan oleh Liga Arab dalam KTT mengalami kegagalan total. Genjatan senjata yang dihasilkan KTT hanya menenteramkan sesaat saja. Sehari setelahnya perang kembali berkobar. As'ad dalam kunjungannya ke Roma, Italia, berjanji akan berusaha sekuat tenaga menghentikan perang. Eskalasi perang tersebut merupakan kelanjutan dari perang pembebasan yang dicanangkan oleh kelompok Aoum dengan tujuan utama mengusir pasukan Suriah di Lebanon. Hal itu didukung oleh negara Irak, Mesir dan juga Yordania dan Yaman Utara, meski mendapat dukungan juga dari Liga Arab untuk penarikan kekuatan asing di Lebanon. Suriah secara tegas menolak hal tersebut. Suriah ingin mewujudkan penolakannya dengan meningkatkan gempurannya kepada milisi Maronit. Apalagi setelah Aoum bersumpah akan bertempur sampai
titik darah penghabisan. Melalui Asadlah Suriah tidak akan mampu memecahkan masalah Lebanon. Namun masalah Lebanon dalam buku ini disebutkan tidak akan dapat dipecahkan tanpa faktor Suriah. Meski Suriah menarik mundur pasukan dari Lebanon, tampaknya perang di Lebanon tidak akan berakhir, karena pada hakikatnya Lebanon ini menjadi bagian dari lingkaran setan di wilayah Timur Tengah. Terima kasih.